Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Doa yang kita mohon beberapa waktu lalu untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diijabah oleh Allah. Kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah Bu, bisa Bu Yasmin, Lebaran gak terasa tinggal 21 hari lagi Bu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita istiqomah sampai ke akhir dari Ramadan ini. Ustaz Raihan yang dimulakan Allah, mohon izin tanpa bermaksud menggarami lautan yang sudah asin, tanpa bermaksud nggak enak kalau di depan Ustaz Raihan kasih materi itu gimana rasanya? Masih belum asin saya. Nanti kalau ada yang keliru ya mohon dikoreksi Ustaz. Kalau ada yang perlu diluruskan mohon diluruskan. Mudah-mudahan ini menjadi ajang tawassul tawassul. Tapi rekan-rekan yang dimulakan Allah, langsung saja saya mohon maaf nih agak telat, takut nanti Om Kiki keburu ojek. Jadi to the point saja. Melanjutkan kajian kita yang lalu, insya Allah saya terpikir untuk kita mencoba membahas lanjutan kajian kemarin dari surah Al-Fatihah. Yang pertama nanti kita coba ulik sedikit tentang tahsin dari surah Al-Fatihah. Lalu kemudian sisa waktu yang tersisa, insya Allah kita akan coba kaji kandungan dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Untuk mengawali, karena ini bukan forum anak-anak, saya minta satu dari, sebenarnya enaknya peserta Zoom semua bisa baca bareng-bareng, tapi karena di Zoom kalau suaranya bareng itu kan jadi crash. Jadi saya minta satu orang saja yang mau coba baca Al-Fatihah, nanti setelah itu baru kita simak. Monggo, siapa? Kiki atau Bu Nisa. Yasmin atau Wita? Yasmin. Betul. Tapi dinilai ya Ustaz. 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, gimana Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Yang lain ada yang mau coba? Om Kiki mau coba? Ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Ya, Ustaz. Masya Allah. Nanti setelah kita koreksi semua. Padahal Ustaz. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sudah ya? Ada lagi yang belum? Kita ada berapa? Ada 6. Udah, Ya. cuma segini. Jadi untuk surat Al-Fatihah ini ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa jadi poin untuk kita sama-sama menjadi bahan acuan ya dalam tahsin, karena ini surat yang sebenarnya penting dan saya sering menyampaikan kepada teman-teman para dai, khususnya para public speaker yang sudah tampil di depan umat itu, ini sebenarnya senjata utama. Ada beberapa kejadian di lapangan dan ini fakta, itu teman-teman yang ketika sholat Jumat misalkan atau sholat tarawih yang disandingkan antara orasi dengan tilawah. Bahkan alma mater saya saja itu pernah ada satu cerita seorang ustadz dari Azhar itu ketika ceramah luar biasa menggebu-gebu, materinya bagus, begitu ngimamin sholat Jumat, ya, tiba-tiba selesai sholat ada jamaah yang datang. Ustaz, memang di Al-Azhar nggak diajarin gitu. itu apa namanya pukulan yang betul-betul tusuk sekali gitu. Dia bilang begitu. Tapi sayangnya hal ini juga yang luput dari perhatian karena image di masyarakat kita mengaji itu adalah proses yang hanya dilalui oleh anak kecil. Jadi kalau sudah dewasa, apalagi sudah kaliber besar sekali disuruh belajar ngaji tahsin, itu ada satu case yang terkadang bagi sebagian orang itu sulit sekali untuk didobrak. Masa saya harus belajar ngaji lagi? Nah, padahal ini peluang sekali untuk para utoba, para dai itu mengasah. Karena biasanya mereka yang berbicara di depan umum itu dengan posisi di mata publik yang sudah dia dapatkan, kalau sholat pasti dia yang didorong untuk menjadi imam. Alangkah baiknya jika kemudian kemampuan ini bersanding. Jadi orasinya bagus, begitu baca Quran kemudian juga bagus, lalu kemudian diajak diskusi juga pemikirannya bagus. Itu lengkap sekali. Tapi Ustaz Rehan itu kan komplit sekali. Paketnya paket komplit. Untuk Al-Fatihah ini ada beberapa hal. Nanti silakan kita coba evaluasi masing-masing. Kalau ada kesempatan, biasanya saya ada satu forum kalau untuk tahsin itu kalau by online nanti dibuat satu grup dan di sana bisa kirim tilawahnya by voice note.
Jadi satu persatu nanti kita coba mana yang perlu diperbaiki. Yang pertama, saya coba bahas poin-poin yang sering menjadi kekeliruan ya, kekeliruan dari sebagian kita ketika membaca Al-Fatihah, dan nanti ini juga bisa diterapkan pada semua surat dalam tilawah. Banyak dari kita yang ketika baca itu suaranya tidak sempurna keluar. Jadi banyak orang kita Melayu khususnya dan beberapa Mandarin itu dominan suara kita itu masuk ke hidung, tidak sempurna keluar dari makhrajnya. Nah, suara ke hidung itu misalkan begini, mudah-mudahan di Zoom terdengar ya, saya coba contohkan. Kalau suara normal kira-kira begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau suara hidung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terdengar beda tidak? Jadi alih-alih ingin membuat suara itu mungkin terkesan terdengar lebih indah, ternyata tanpa disadari kadang kita salah dalam mengolah suara. Banyak suara itu yang keluar bukan pada tempatnya. Biasanya tadi masuk ke dalam hidung. Salah satu cara yang paling mudah untuk cek apakah suara kita masuk ke hidung atau tidak, itu kita bisa melafalkan semua huruf kecuali huruf mim dan nun ya, dengan kita tutup hidung kita. Misalkan a'udzubillah, itu kan tidak ada mim, tidak ada nun. Coba lafalkan ini 2 kali, yang satu normal tanpa ditutup hidungnya, nanti yang kedua ditutup hidungnya. A'udzubillah, 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 a'udzubillah. Coba dirasain sama atau beda. Kalau beda berarti suara kita masih masuk ke hidung. Kalau suaranya dia sudah sempurna dari mulut, maka ditutup atau tidak ditutup suaranya sama. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Jadi ditutup tidak ditutup dia nggak ngaruh. Ya. Tapi kalau suara hidung begini jadinya. A'udzubillah. Kalau ditutup a'udzubillah. Itu berbeda. Outputnya terdengar beda, kemudian kita merasanya juga beda, dan ke hidung itu masuk sekali ada suara getaran. Nah, itu berarti tandanya suara kita masih masuk ke hidung. Nah, coba dirata sendiri-sendiri saja, dilatih, ini bisa dilatih sendiri. Ya, coba ucapkan bareng-bareng. A'udzubillah. Coba. Tanpa ditutup hidung dulu ya, tanpa ditutup hidung. A'udzubillah. Coba. Nah, sekarang sambil ditutup hidungnya. A'udzubillah. Nah, ada yang ada yang kerasa berbeda. Yang kerasa berbeda itu berarti dia masih melafalkan atau mengeluarkan suaranya dari hidung. Nah, itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Insya Allah bisa kayak orang latihan vokal. Biasanya kita latihan itu vokal A, I, U saja, tapi tanpa masuk dari hidung. Panjangkan saja. A, I, U, A, I, U. Sampai sama antara ditutup dengan tidak. Nah, yang kedua nanti biasanya suara yang masuk ke hidung ini disebabkan karena pelafalan harokat yang tidak sempurna. Biasanya lebih rentan di domah. Domah. Kalau dalam bahasa kita kan kita tidak punya harokat. Tidak punya harokat, sehingga mulut kita itu ketika melafalkan itu relatif sama. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada yang disebut dengan harokat ini. Harokat itu kan artinya bergerak. Maka huruf ketika dia berharokat sejatinya dia itu akan bergerak. Ya, bergeraknya kemana? Kalau fathah itu dibuka. A, ya dibukanya itu ke samping. A.
bukan ke atas O, tapi samping A. Kalau kasroh dibuka ke bawah I. Kalau dhammah dimonyongkan ke depan U. Nah, kalau kita melafalkan dhammah tidak monyong, biasanya disitulah rentan suara itu masuk ke hidung. A'udzu billah, tapi tidak dimonyongkan, itu akan beda dengan a'udzu. Maka orang-orang yang suaranya ke hidung biasanya dia terbiasa kalau ngaji itu minimalis. Ya, minimalis itu maksudnya vokalnya ada tapi nggak bergerak. Mulutnya itu datar. Itu biasanya rentan sekali masuk ke hidung. Maka perlu dilatih untuk buka, turun, monyong. Buka, turun, monyong. Nah, nanti kalau ini dikaitkan dengan hikmah atau manfaat dari sisi lain, sebenarnya disitulah proses peremajaan sel-sel dari wajah kita. Ketika kita sering bergerak ya dalam baca Quran, maka nanti akan terjadi semacam senam wajah. Nah, itu kajian ilmiah kenapa dulu guru-guru kita suka mengatakan bahwa orang yang baca Al-Quran itu mukanya berseri-seri. Ya, selain itu dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keberkahan. Memang secara medis terbukti kalau kita sering menggerakkan mulut kita dengan sempurna, ya, A, I, U, itu terjadi senam dalam wajah kita, akan terjadi peremajaan sel-sel yang rusak. Dan itu akan alami. Maka nanti orang yang sering baca Quran itu akan mudah senyum, terlihat itu wajahnya itu adem gitu ya, karena otot-ototnya itu terus terremajakan. Jadi yang kedua tentang penyempurnaan harokat. Yang ketiga, disadari atau tidak nanti bacaan Al-Quran itu ternyata akan menjadi satu mukjizat ketika orang mendengarkan. Jadi bukan hanya suara yang bagus, tapi bacaan yang tepat itu di telinga para pendengar akan memberikan kesan tersendiri. Nah, salah satu yang membuat irama atau bacaan kita itu terdengar nikmat, itu harus ada harmonisasi mad. Tadi di beberapa contoh, ada beberapa mad yang ada kurang harmonis. Misalkan, mad todingi itu kan 2 harokat. A'udhu, itu 2. Biasanya saya lebih sering mengibaratkan begini, seperti di ayun, satu kali ayunan. A'udhu billahi, a'udhu billahi, segitu. Nah, kadang kita ke bawah nada kepanjangan tuh. Ar-Rahmani. Nah, itu kan Ar-Rahman. Itu udah lebih tuh. Mestinya Ar-Rahmanir, segitu cukup. Ya, jadi itu kelebihan. Jadi ada beberapa tuh. Ketika siratal cukup panjangan di sana. Harusnya siratal ladzina. Jadi stabil. Kestabilan ini nanti akan membuat satu harmonisasi yang secara nada itu membuat telinga pendengar akan lebih nyaman. Kemudian juga dalam kaidah yang lebih detail lagi nanti, ketika kita membaca satu bacaan yang di dalamnya ada pilihan dalam mad, misalkan di akhir-akhir Al-Fatihah ini kan disebutnya mad arif sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad arif itu ada pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ketika kita memulai satu bacaan, maka kita dituntut untuk memilih, kita tuh mau pakai berapa. Kalau pakai 2 semua sampai akhir. Kalau pakai 4 semua sampai akhir. Kalau 6 semua. Dan tidak boleh dalam satu maqra'ah, satu bacaan, itu campur aduk. Misalkan lagi tarawih, buru-buru, bagiannya cepat. Kita pakai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan 2 tuh belakangnya. Him, mim. Mestinya ketika waladhdallin, segitu. Ya. Jangan dari awalnya 2, Rahim, Alamin, begitu dhalin, waladhdallin.
dhalin. Nah, jadi 1 sampai 6-nya itu 2 harokat, begitu ayat ke-7 jadi 12. Nah, itu nggak boleh sebenarnya dalam kaidah tajwid. Ya. Ini poin yang ketiga tentang harmonisasi mad. Kemudian yang keempat nanti ada huruf-huruf di dalam Al-Fatihah itu yang dia masuk ke dalam kategori huruf yang bisa dibaca tebal ataupun tipis. Ya, misalkan huruf Ra, Ar-Rahmanir Rahim. Itu kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis, itu akan sangat-sangat berpengaruh kepada kefasihan. Ya, misal, Ra itu ketika dia bertasydid, dia tidak boleh dikuatkan R-nya. Jadi bukan Ar-Rahman, tapi agak samar. Seperti vokal R in English. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi bukan Ar-Rahmanir. R-nya itu harus diminimalisir. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bukan mir. Nah, ini juga perlu latihan. Kemudian nanti ada satu hukum yang mungkin tidak banyak dipahami oleh orang-orang pada umumnya, dan itu juga tidak terlalu banyak terjadi dalam Al-Quran, tapi ini ada di surah Al-Fatihah, yaitu Namr atau Namroh. Namroh itu meninggikan suara. Jadi kalau dalam yang lebih detail lagi nanti, guru-guru kita itu suka mengajarkan begini, bahkan dari kalimat ayat yang dibaca itu perlu ada semacam cara bagaimana kita memposisikan volume suara. Misal, ketika ayat-ayat yang berbicara tentang pernyataan bahwa Al-Masih itu dikatakan sebagai anak Allah, gitu kan. Atau misalkan ada statement yang mengatakan bahwa orang-orang kafir itu menganggap Allah itu miskin. Innallaha faqir. Nah, itu kebiasaan para ulama kita. Kalau mereka tilawah lewat pada ayat ini, suaranya itu direndahkan. Jadi kalau kita lagi tilawah dengan suara misalkan di tingkat 10, itu kalau ketemu ayat yang berbicara tentang Innallaha faqir wa nahnu awliya. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Itu pas ketemu ayat begitu, suaranya diturunin. Karena ini menjaga etika. Tidak pantas kalau kita mengencangkan statement yang mengatakan Allah itu miskin. Atau tadi Nabi Isa itu disebut sebagai anaknya Allah. Atau Uzair disebut dengan anak Allah. Itu kalau lewat ayat-ayat begitu mereka itu. Ada beberapa posisi yang sebaliknya. Mereka itu terbiasa untuk meningkatkan suaranya sebagai penekanan dari makna yang dibaca. Misalkan kalau ayat-ayat yang bicara tentang azab yang pedih, neraka, itu agak sedikit ditinggikan tuh suaranya untuk memberikan tandih ke yang mendengar bahwa ini ada makna. Tinggi rendahnya suara ini juga ada yang berkaitan dengan hukum-hukum tajwid untuk membedakan, misalkan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka, di situ i itu bisa dua kemungkinan. Apakah ini terjadi pada huruf ya yang bertasydid asli, atau ini terjadi idgham. Jadi aslinya in, lalu kemudian ada ya. Nah, itu kan masuk tuh. Jadi i, gitu kan. Nah, untuk membedakannya nanti dibedakan dengan nada suaranya. Jadi kalau misalkan aslinya itu adalah nun sukun, in ketemu ya, maka suaranya kan harus ditahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu ditahan. Tapi karena di sini adalah tasydid asli, maka yang terbaik itu bukan dengan ditahan, tapi ditinggikan suaranya. Maka cara bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka, iyyaka. Jadi ditekan di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dan ini nanti berlaku pada semua huruf ya yang bertasydid dan tasydidnya itu asli
bukan karena pertemuan antara nun sukun atau tanwin. Yang terakhir, nanti setelah ini semua sempurna, ini faktor pendukung. Ya. Akan terasa berbeda ketika kita membaca dengan irama yang teratur atau dengan irama yang tidak pakai aturan. Nah, maka walaupun ini poin belakangan, tapi ini penting. Poin penting. Misal, saya suka mengajarkan untuk orang-orang awam yang ingin belajar nada di Al-Fatihah. Misalkan kita pakai nada begini. Ada nada dalam tangga nada baca Quran, salah satunya nada ras. Nada ras itu rumusnya mudah, turun naik ya, itu bisa kita pelajari nanti. Misalkan patokan nadanya begini, tuagan fatmanam yupan, tuagan fatmanam yupan. Terapkan ke ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kalau terpola turun naik itu tanpa disadari bagi orang yang mendengarkan enak ya nadanya. Tapi ini harus diposisikan di belakang. Kenapa? Ada sebagian orang yang keliru memposisikan ini di awal sehingga dia lebih mengedepankan irama lalu mengabaikan aspek-aspek tajwid. Jadi ini beberapa hal penting yang biasanya sering ditemukan kekeliruan pada teman-teman yang membaca Al-Fatihah. Saya ulangi ya. Yang pertama itu adalah terkait kesempurnaan makhraj dan suara. Jangan sampai masuk ke hidung. Kemudian yang kedua tentang itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Jadi gerak mulutnya harus dimaksimalkan, monyongnya harus monyong maksimal agar tidak masuk ke hidung. Kemudian yang ketiga adalah harmonisasi mat. Kalau dua-dua jangan sampai ada yang lebih. Kemudian yang keempat nanti ada huruf-huruf yang tebal dan tipis, statik dan tadkhim. Yang kelima ada hukum yang agak unik yaitu namrah, kapan kita meninggikan suara. Iyyaka waladdallin. Don, perpindahan ke al itu harus naik suaranya. Waladdallin. Yang terakhir baru kita bahas tentang irama. Begitu kira-kira. Ini poin-poin penting secara umum tentang Al-Fatihah. Nanti kita akan coba terapkan satu persatu ini ke dalam ayat. Ya. Untuk semuanya dapat, kita akan coba praktek dari ta'awud. Tapi saya ingin langsung menerapkan nadanya dulu. Supaya nanti sambil jalan, sambil dibetulin tajwidnya, nadanya juga kita dapat. Ya. Misalkan kita coba pakai nada yang tadi ya, nada ras. Nanti kalau sudah nada ras dikuasai baru mau bayyatina hawan gimana sih. Nada ras ini patokannya turun, naik. Dan dicatat kodenya atau rumusnya itu angka 1 sampai angka 8, tapi diambil belakangnya saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Gitu. Nah, nadanya begini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba. Nggak kedengeran ya? Nggak enak kalau di Zoom gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu orang deh, siapa? Satu orang. Gantian. Ustaz. Padahal Ustaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 5-nya bisa digoyang itu Ustaz. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di jalur itu cengkok gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang kedua naik. Naik itu nanti bedanya di awal sama di akhir saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Ustaz. 2, 3,
Padmanam Jupan. Oke. Monggo Mbak Yasmin, Mbak Ica, Bu Ya. Nawai kalau mau coba silakan. Saya deh. Ya. Tuaga Padmanam Jupan. Yang Oke. pertama. Betul nggak Ustaz? Ya. Yang kedua tadi lebih tinggi ya? Tuaga Padmanam Jupan. Gitu. Ya. Benar. Benar. Monggo Mbak Yasmin. Terlalu lagi ingat-ingat. Ya, guru musik. Itu nada yang sebenarnya kayak Syekh Abdul Rahman Sudais itu dia pakai nada itu. Kalau Fatihahnya kan dari alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sebenarnya nadanya nada ini. Tapi nanti masing-masing kan bisa berimprovisasi. Enggak. Mbak Yasmin coba. Tuaga Padmanam Jupan. Tuaga Padmanam Jupan. Iya, Masya Allah. Ini kalau pakai di depan ibu-ibu jamaah bareng-bareng kena. Tapi kalau bimbing umroh itu ngisi perjalanan yang kadang orang tuh bete di bis dengan ceramah ngantuk. Kalau pakai gini mereka seger terus sepanjang perjalanan di bis itu. Nanti kalau tanya pulang-pulang umroh apa oleh-olehnya Bu? Ya tinggal dapat lah. itu patokannya nanti bisa dipakai ke semua surat sebenarnya, ke semua surat. Tapi ini tidak cocok kalau dipakai dalam proses tilawah yang cepat karena nadanya agak slow. Jadi biasanya kalau untuk bareng-bareng atau misalkan jadi imam ini bisa dipakai. Atau pas lagi tampil di depan, misalkan baca tilawah di acara-acara tertentu, itu bisa dipakai. Masukin ke ayat ya. Kedua saja dulu di awal ta'awud dengan basmalah. Walaupun ta'awud bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi kita anggap ini bagian dari Fatihah. Kita latih ya. Mulainya nada turunnya dari ta'awud. Tuaga Padmanam Jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Bareng. Jadi salah Ustaz. Satu saja, kalau dua suaranya jadi crash. Salah satu. Contohin Min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba lagi Mbak Yasmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah lagi tuh. Masih malu-malu. Nggak malu-malu, inget. Nggak harus plok banget ya. Pokoknya yang pertama itu turun bisa dia. Yang kedua naik. Nah biasanya itu nanti di akhirnya. Di akhirnya itu yang kelihatan naik turunnya di akhir. Tuaga Padmanam Jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Oke, sekarang coba kita fokus sedikit-sedikit untuk perbaikan tahsinnya ya. Biasanya yang sering kejadian itu yang tadi saya sebutkan, suara itu banyak sekali masuk ke hidung ketika melafalkan a'udzu. Vokal ain itu rentan sekali masuk ke hidung. Padahal dia sebenarnya kan ada di tenggorokan. Jadi dia tidak perlu pakai hidung. Nah, prakteknya kalau ditutup hidungnya, antara ditutup dengan tidak ditutup, itu akan sama. A'udzu,
a'udzu. Kalau masih beda, berarti tandanya vokal ain kita itu masuk ke hidung. Coba deh, satu-satu Mbak Yasmin coba. Sampai billah saja. A'udzu billah. Jangan ditutup hidungnya. Oh, jangan tutup. Hmm. A'udzu billah. Nah, sekarang ditutup hidungnya. Tutup. A'udzu billah. Ya. Kalau masih terasa bergetar hidungnya ketika ditutup, nah berarti itu masih masuk ke hidung. Kalau kedengarannya kan agak bindeng ya, nanti kalau suara kita masuk ke hidung. Coba Mbak Ica. Kayaknya masih. A'udzu. A'udzu billah. Nah, coba ditutup. A'udzu billah. Ya, pas O-nya terasa beda. Ya, terdengarnya beda ya. Berarti harus latihan di vokal ain. Ainnya harus dari tenggorokan, bukan dari hidung. A'udzu billah. A'udzu billah. Tetap aja lewat hidung, Ustaz. Kenapa? Ainnya tetap lewat hidung. Bisa nanti dilatih. Bisa dilatih, Mbak. Itu presentasi juga disuruh tutup hidung. Kalau dalam vokal nyanyi juga sama sebenarnya, cuma agak sedikit beda teknis saja. Ada kalau nyanyi kan ada misalkan pakai suara dalam, suara perut. Tapi pada dasarnya sama. Vokal itu yang terbaik sebenarnya keluar dari tempatnya, dari mulutnya. Cuma kalau dalam nyanyi kan kita nggak punya vokal seperti ain. Nah ini kan kekhususan bahasa Arab. Jadi mau tidak mau kita ditutup untuk latihan. Yang kedua yang sering terjadi kesalahan juga, biasanya ketika melafalkan huruf shin, ya, minasyai, shin itu kan adanya di dalam lidah. Makhrajnya itu di tengah-tengah lidah. Maka ketika dia tidak berharokat dhammah, itu tidak boleh monyong sebenarnya. Nah, kebanyakan kita mengucapkan shin itu otomatis monyong. Minasyaiton. Nah, ketika monyong itu nanti ada unsur dhammah di sana. Jadi harokatnya tidak sempurna. Seperti kalau dilambatkan itu akan seperti syua. Harusnya sya. Apalagi setelahnya ada ya. Ya itu kan saudaranya kasrah. Jadi ketika dia sukun, harusnya rahang kita itu turun. Sya-nya dibuka, i-nya itu turun. Syai. Jadi tidak perlu monyong. Bukan minasyaiton, tapi minasyai. Ketika to, juga sama. To itu huruf yang ketika berharokat fathah, vokalnya kan dia jadi to. Maka cara bacanya itu bukan dimonyongkan, tapi dinaikkan. Kebanyakan kita pasti to itu otomatis monyong. Syai'u po. Nah, ketika po itu ada unsur dhammah lagi. Po harusnya naik. To, bukan to. A'udzu billahi syaitan. Ya. Tapi jangan juga sampai karena menghindarkan monyong pada to, jadi sebagian orang ada juga yang kemudian berubah ke te. Jadi kayak gimana? Satrehan mungkin bisa contohkan nya orang Aceh. Nah, itu antara o dengan e. Nah, itu jadi agak nanggung. Ke o-nya juga tidak, ke e juga tidak. Jadi kayak syaitan yang rajim. Nah, harus vokalnya o, tapi kita tidak monyong. Syaitan, gitu. Syaitan yang A'udzu billahi minasyaitonir. Termasuk ke nirrojim, ra-nya di sini harus tebal. Jadi tidak boleh nil. Minasyaitonir rajim. Coba kita fokus pada minasyaitonnya sini ya. Minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
minasnya masih kedengeran seperti monyong tuh, Mbak. Padahal nggak monyong loh. Coba. Minasyaitonirrajim. Ya, jadi bibir tidak bergerak, tidak main. Ya. Vokalnya vokal dalam lidah saja. Minasyai. Minasyaitonirrajim. Ya, coba yang lain baca. Baca. Minasyaitonirrajim. Rajim, rohnya sedikit lebih tebal lagi. Minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. Nah, masih kurang enak kayaknya, Ustaz. Enak. Minasyaitonirrajim. Kalau nggak enak, Om Irfan nggak. Oh, kita ada itu, Mbak Ica. Kalau nggak enak kasih. Siapa? Kalau nggak enak kasih. Mecin. Ya, lanjut Ustaz skip. Iya. Ustaz Rehan masih ada, Ustaz? Ada. Siap. Mau coba, Ustaz? Minasyaitonirrajim. Enggak. Wajahnya nggak kelihatan. Kalau dulu kan kita suka pakai kaca, pakai cermin gitu, untuk cek sendiri apakah masih monyong atau tidak. Gitu. Ketika shin dan o ya, huruf-huruf yang bervokal o itu kadang kita rentan untuk monyong. Minasyaitonir juga sama o, kadang suka rentan untuk monyong. Intinya tadi semua yang tidak berharokat dhammah tidak boleh monyong. Jadi untuk kesempurnaan vokal di kalimat ta'awud tadi. Oke. Sekali lagi ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi gagap nih. Nah, bismillah kita pakai nada yang lain. Tuagan madam jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ini memang jadi nada yang juga dipakai oleh metode Umi, ya. Dan metode Umi itu sangat cepat sekali diterima oleh anak-anak. Anak-anak biasanya ngajinya kalau yang kayak SDIT itu kan pakai nada-nada Umi. Dia pasti begitu nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada karakteristik naiknya gitu. Tapi improvisasinya silakan. Bismillah langsung naik ya, bukan bismillah. Bebas aja sih. Bebas. Bismillah. Yang jelas nanti begini, kalau di combine itu akan terlihat turun naiknya. Misalkan dari awal ya. Dua gampat manam jupan. Dua gampat manam jupan. Nah, itu kalau masuk ke ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi perpindahan antara tinggi dan turun itu nanti yang akan membuat ada harmonisasi dalam nada. Dan itu membuat pendengar itu lebih nyaman, lebih enak mendengarkan. Tapi nanti untuk improvisasinya silahkan mau ditambahkan seperti apa gayanya itu tidak masalah. Dan ingat ini bukan poin penting dalam tahfiz ya, tahsin, bukan poin utama. Yang utama adalah bagaimana menyempurnakan dari sisi tajwidnya tadi. Coba bahas di bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kok jadi sendiri?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, yang tadi sering yang saya sebutkan tadi, biasanya di masyarakat awam itu sering terjadi tidak harmonisasinya mat. Jadi ada kalanya ketika Bismillah, Allahnya itu kepanjangan, atau Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus sama. Bismillahirrahmanirrahim, panjangnya segitu. Kemudian ra-nya juga ra-nya juga harus tebal di sini. Ar-Rahman, sama seperti Ar-Rajim tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau versi rendahnya. Kalau versi tingginya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita mau mulainya dari mana juga bebas. Misalkan kita tidak baca ta'awud, langsung mulai dari basmalah. Nah, maunya ngambil dari mana? Dari yang rendah dulu bisa, dari yang tinggi juga bisa. Tinggal dimainkan saja. Oke, kita ambil yang tinggi ya. Melanjutkan ta'awud tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Nah, nggak itu sama. belakangnya, kalau ini masih turun tuh. Ya, Bisa naik tuh. Bismillah, Bismillah. Ini juga penting. Di kalimat bismi, bis itu pertama huruf ba-nya dia sifatnya tebal. Jadi ba-nya itu harus jelas. Kemudian sin-nya itu ada vokal dalam huruf Arab itu yang suara tidak mengalir, ada yang mengalir. Huruf sin itu termasuk yang mengalir. Jadi temponya akan sedikit lebih panjang dari huruf yang tidak mengalir. Maka tidak boleh buru-buru sebenarnya. Harus Bismillah. Kadang kita itu suka kita mulai di situ dengan nada cepat, lalu kemudian bisnya itu seperti hilang. Bismillah, itu kan nggak jelas. Bismillah, bahkan di Jawa itu sering. Bismillah, nah itu nggak pas tuh. Jadi hak dari huruf ba itu tidak sempurna dan huruf sinnya. Maka jangan terburu-buru di Bismillah. Bismillah, harusnya begitu. Bismillah, Bismillah. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayo amin. Bentrokan kalau berdua sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba Mbak Yasmin. Mbak Ika mau coba nggak? Ayo Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara siapa? Ibu Saya Ustadz. Angel. Bu Angelika. Mbak Ica. Iya, maaf saya nggak tahu. Sudah masuk. Yang apa Ustadz? Silakan Ibu, coba lagi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya sedikit lebih ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yasmin. Bismillahirrahmanirrahim. Putus, suaranya keputus. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Jadi itu untuk ta'awud dan basmalah. Kemudian nanti kan juga ada satu sesi yang tadi saya sebutkan. Kita tidak hanya fokus di tahsin, ya. Kalau bisa nanti 1 jam itu kita bagi 2.
setengah jam untuk tahsin, kemudian setengah jam lagi kita bahas kandungan dari yang kita baca itu. Jadi dapat semua untuk memberikan bacaan dan pemahamannya insya Allah. Untuk hari ini karena tadi agak telat juga maksudnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih on time lagi. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Teori tajwidnya sebenarnya nanti akan berputar di situ-situ saja. Tapi praktek ayatnya ini yang akan kita terus rutinkan. Jadi tolong diingat, nanti pekan depan lanjut di surah Al-Fatihah ayat 2. Terus berikutnya, jadi kalau selesai Fatihah, apa kita mau masuk ke Al-Baqarah atau ke juz 30 dulu silahkan. Tapi kita punya catatan kemarin sampai surat apa. Nanti dipraktekkan ke semua surat. Begitu. Moga Ustaz Rehan, kalau ada tambahan silakan Ustaz. Ada koreksian, ada masukan. Luar biasa, Ustaz. Jazakallah khairan atas ilmunya pagi hari ini. Benahi bacaan kita, apalagi nanti mau ditambah lagi dengan pemahaman. Saya setuju kalau dimulai jam 6:30 bagus sekali. Ya, kita pada subuh masih sempat ya tadi apa hal lain lah. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya lebih maksimal untuk semuanya, dan semoga 1-2 menit yang kita lalui tadi itu Allah jadikan sebagai amal soleh kita, menjadi pemberat timbangan amal baik kita di yaumul hisab kelak, dan mudah-mudahan sedikit banyak ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.